Puluhan orang berkumpul di Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, pada Rabu, 19 November 2025. Mereka merayakan hari ulang tahun ke-17 lahirnya Organisasi Komite Nasional Papua Barat atau KNPB. Peringatan ini digelar melalui ibadah bersama, refleksi perjalanan organisasi, serta pelantikan sejumlah pengurus baru KNPB di tingkat wilayah. Dalam momentum tersebut, Ketua Umum KNPB Pusat, Agus Kosai, menyampaikan bahwa usia 17 tahun bagi sebuah organisasi perlawanan adalah fase penting. Ia menyebut usia ini sebagai usia remaja yang menandai perjalanan panjang, penuh lika-liku, dan tidak jarang memakan korban jiwa di tengah perjuangan politik Papua yang mereka klaim dilakukan tanpa kekerasan. Menurut Kosai, selama 17 tahun berdiri, KNPB mencatat sejumlah kemajuan, mulai dari upaya mendidik masyarakat, memperluas solidaritas nasional dan internasional, hingga memperkuat konsolidasi rakyat Papua. Namun di balik semua itu, mereka juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kehilangan sekitar 30 hingga 40 anggota yang disebut gugur dalam perjuangan mengusung gerakan damai. Kosai menegaskan bahwa perjuangan KNPB dilakukan tanpa senjata. Mereka hanya mengandalkan megafon, mikrofon, bendera, dan spanduk sebagai simbol perlawanan. Semua itu, menurutnya, adalah bagian dari sebuah gerakan yang ingin menunjukkan bahwa perjuangan bisa dilakukan tanpa kekerasan. KNPB pertama kali terbentuk pada 19 November 2008 di Pos 7 Sentani, Jayapura. Ketua pertamanya adalah Bukhtar Tabuni, lalu dilanjutkan oleh Victor Yeimo, dan kini dipimpin oleh Agus Kosai. Kosai menjelaskan bahwa organisasi ini lahir dari kondisi gerakan Papua yang ketika itu disebut mati suri pasca reformasi, terlebih setelah tragedi pembunuhan tokoh Dewan Presidium Papua, Teis Hio Eluai, pada 10 November 2001. Dalam refleksinya, Kosai juga menyinggung tantangan lain, yaitu stigma yang menyebut KNPB sebagai organisasi ilegal. Ia menolak anggapan bahwa perjuangan mereka harus terdaftar secara formal pada lembaga negara seperti Kesbangpol. Menurutnya, kelompok tertindas dalam sejarah dunia tidak pernah berjuang secara resmi di bawah payung negara yang dianggap menindas mereka. Karena itu, KNPB memilih tetap bergerak dengan pendekatan damai untuk memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua. Sementara itu, Ketua KNPB wilayah Sentani yang baru dilantik, Sadrak Lagoan, menyampaikan komitmennya untuk mempersatukan masyarakat dan memperkuat basis perjuangan di wilayah Sentani. Ia menilai area ini kerap menjadi pusat perpecahan dalam dinamika politik, militer, maupun diplomasi. Karena itu, di bawah kepemimpinannya, ia bertekad merangkul semua kelompok tanpa memandang latar belakang, sejarah, budaya, atau faksi yang selama ini berbeda. Sadrak menyebut bahwa sejak 2014 hingga 2022, perpecahan masih terjadi dan memengaruhi jalannya perjuangan. Namun ia menargetkan bahwa di tahun 2025, khusus Sentani, rakyat dapat kembali bersatu dan mendorong para pemimpin untuk duduk bersama membangun persatuan. Perayaan HUT KNPB ke-17 ini menjadi penanda bahwa organisasi tersebut masih berupaya memperkuat pengaruhnya di tengah dinamika politik Papua. Dengan mengusung narasi perjuangan damai, KNPB berharap dapat mempertahankan eksistensinya sekaligus memperluas dukungan di tingkat rakyat, nasional maupun internasional.